Madrid mendapat kabar gembira jelang duel melawan Manchester City di Liga Champions. Los Blancos bakal kembali menurunkan formasi terbaiknya di lini pertahanan. Andriy Lunin masih menjadi andalan di sektor penjaga gawang menggantikan Thibaut Courtois. Sementara duet Antonio Rudiger dan Eder Militao berpeluang kembali dimainkan. Di kedua sisi bek sayap, Dani Carvajal dan Ferland Mendy masih jadi andalan. Bagaimanakah peluang lini pertahanan terbaik Real Madrid membendung dominasi Manchester City? Kecerdasan Carlo Ancelotti mengakali pertahanan keropos. Carlo Ancelotti dipusingkan dengan badai cedera yang melanda lini pertahanan Real Madrid. David Alaba terpaksa mengakhiri musim lebih cepat akibat menderita cedera ACL. Sementara Eder Militao juga ditimpa cedera serupa saat laga pertama melawan Athletic Bilbao. Dengan absennya Alaba dan Militao, lini pertahanan Real Madrid semakin terkikis habis. Los Blancos hanya menyisakan Antonio Rudiger sebagai bek tengah utama. Don Carlo bahkan terpaksa memainkan Nacho Fernandes yang tampil angin-anginan. Kapten Los Blancos ini sering dihujat fans karena bikin blunder fatal di berbagai laga penting. Krisis pertahanan bikin Ancelotti sempat panik hingga memanggil bocah-bocah Akademi El Real. Edgar Puyol yang baru berusia 19 tahun sempat masuk skuad utama. Namun Don Carleto akhirnya mencampakkan sang pemain karena masih minim pengalaman. Alvaro Carrillo juga dipersiapkan Ancelotti sebelum pertandingan melawan Girona. Lagi-lagi bek tengah 21 tahun ini belum diberi kesempatan untuk membela Los Blancos senior. Tak hanya memanggil pemain akademi, Ancelotti juga sempat mengakali posisi pemain. Pelatih Italia ini pernah menaruh Aurelien Tchouaméni untuk mengisi posisi bek tengah. Tchouaméni tampak marah karena saya menaruhnya sebagai bek tengah. Ia beruntung bisa bermain sebagai gelandang dan memiliki semua kualitas untuk menjadi pemain bintang, kata Ancelotti. Padahal Ancelotti sudah dituntut fans El Real untuk memborong bek tengah baru di musim dingin. Namun, sang pelatih menolak usulan ini karena menilai belum waktunya belanja pemain. Kami tidak mempertimbangkan untuk merekrut bek tengah baru. Saya bakal memanfaatkan dua bek lainnya seperti Antonio Rudiger dan Nacho Fernandes. Ujar Ancelotti seperti dikutip dari ESPN. Andriy Lunin. Kemunculan Andriy Lunin menjadi salah satu berkah untuk Real Madrid musim ini. Awalnya dirinya hanya diproyeksikan sebagai kiper ketiga skuad Los Blancos. Lunin bahkan berhasil merebut posisi utama dari genggaman Kepa Arrizabalaga. Ex-kiper Zorya Luhansk ini juga bikin Carlo Ancelotti menyesal pernah meragukan kualitasnya. Pasalnya Don Carleto sempat enggan memberikan Lunin kesempatan starter. Namun kiper asal Ukraina ini akhirnya membuktikan dirinya layak menjadi kiper utama Real Madrid. Don Carleto sempat bingung memilih antara Lunin dan Kepa karena punya kualitas yang hampir setara. Namun mayoritas pemain Real Madrid menginginkan Lunin jadi kiper utama. Saya belum mengambil keputusan untuk kiper, karena kedua kiper ini punya kualitas yang sama, kata Ancelotti. Posisi utama di bawah mistar gawang Los Blancos akhirnya berhasil dikunci Lunin. Sejauh ini dia sudah mencatatkan 11 clean sheet dari 24 laga yang sudah dimainkan. Kehebatan Lunin hampir tergoyahkan dengan kembalinya Thibaut Courtois dari cedera. Namun kiper utama timnas Belgia ini kembali alami cedera lutut pada sesi latihan 20 Maret lalu. Setelah melakukan tes, Courtois mengalami cedera pada lutut kanannya. Dia akan menjalani pemeriksaan. Bunyi pernyataan resmi Real Madrid. Itu artinya Lunin akan menjadi tulang punggung di bawah mistar saat berjumpa Manchester City. Dengan banyaknya kesempatan di musim ini, sang kiper siap kembali membuktikan diri. Antonio Rudiger. Lini pertahanan Real Madrid punya sosok Antonio Rudiger yang selalu menjadi andalan. Ex-pemain AS Roma ini menjalani peran vital dengan 36 kali bermain di musim ini. Di laga terbaru kontra Osasuna, dirinya mencatat 5 sapuan dan 6 kali merebut bola. Performa solid Rudiger diprediksi akan kembali berlanjut di laga kontra Manchester City. Musim lalu Rudiger berhasil mencuri perhatian dengan mengantongi Erling Haaland. Media ESPN menyebut Haaland mencatatkan sentuhan paling sedikit di leg pertama. Haaland memiliki sentuhan sebanyak 21 kali, lebih sedikit dari Ederson yang mencatatkan 29 sentuhan di sepanjang laga. Tulis ESPN. Rio Ferdinand membenarkan kalau Haaland bakal mati kutu saat bertemu bek petarung seperti Rudiger. Haaland akan lemah jika ada bek yang membawanya bertarung 1 lawan 1. Rudiger sangat luar biasa.
Dia berani agresif melawan Haaland dan cerdas di saat-saat tertentu, kata legenda Manchester United. Eder Militao. Sebagai tandem bek tengah, ada sosok Eder Militao yang sudah dinantikan fans Real Madrid. Bek asal Brazil ini sudah 7 bulan absen akibat menderita cedera ACL. Sang pemain sudah kembali diturunkan saat melawan Athletic Bilbao pekan lalu. Militao masuk jelang akhir pertandingan saat menggantikan Dani Carvajal. Kembalinya Militao akan membuat pertahanan Los Blancos kembali sekeras batu karang. Real Madrid sangat membutuhkan sang pemain untuk kembali bugar 100%. Pasalnya, Los Blancos akan segera melawan Manchester City di perempat final. El Real harus tampil dengan komposisi terbaik untuk menghentikan sang juara bertahan. Lini belakang Real Madrid akan lebih percaya diri jika dikawal oleh duet Militao dan Antonio Rudiger. Namun, Carlo Ancelotti masih enggan buru-buru memaksa Militao tampil. Kita akan melihat kembali, apakah Militao akan tampil melawan Manchester City? Mungkin tidak, mungkin saja dia tampil, tegas Don Carleto. Dani Carvajal. Beralih ke sektor bek sayap kanan, nama Dani Carvajal masih terus menjadi andalan. Pemain kelahiran Leganes ini masih belum punya sosok pelapis sepadan di Real Madrid. Hasilnya, Los Blancos harus terus mengandalkan Carvajal mengawal sisi kanan pertahanan. Di musim ini, sang pemain sudah mengemas 32 penampilan untuk El Real. Carvajal berhasil menorehkan 5 gol dan 4 assist di seluruh kompetisi. Dengan kontribusi sevital ini, jelas sang pemain bakal sulit digeser dari starting line up. Jelang melawan Manchester City, Carvajal mengaku tidak takut sama sekali. Pemain berumur 32 tahun ini justru tidak sabar segera bertemu dengan sang juara bertahan. Di ruang ganti, kami selalu ingin bertemu lawan seperti Manchester City, karena mereka berada di level yang sangat tinggi. Mereka sangat bagus, tutur Carvajal. Dengan mental setangguh ini, sang pemain akan sangat dibutuhkan Los Blancos. Carvajal harus bermain solid untuk meredam serangan pasukan biru Manchester. Pasalnya, sisi kanan pertahanan Los Blancos bakal menghadapi winger lincah The Citizens, Jeremy Doku hingga Jack Grealish, bersiap meneror Carvajal dengan aksi dribble mematikan. Ferland Mendy. Terakhir ada sosok Ferland Mendy yang masih akan diandalkan di sisi kiri pertahanan. Bek sayap asal Prancis ini masih menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti. Mendy belum tergeser dari starting line up meski Los Blancos memboyong Fran Garcia. Di La Liga musim ini, Mendy hanya sekali tampil dari bangku cadangan. Ex-pemain Olympique Lyon ini kadang masih sering dikritik tajam oleh fans Real Madrid. Mendy dianggap masih kurang bisa diandalkan saat transisi menyerang. Inilah alasan dibalik rumor Los Blancos mulai membidik Alphonso Davies dari Bayern Munchen. Namun, meski jelek saat menyerang, Mendy selalu solid ketika bertahan. Saat melawan Athletic Bilbao di pekan lalu, dirinya tampil luar biasa mengawal sisi kanan pertahanan. Mendy membantu Los Blancos meraih clean sheet di laga tersebut. Dengan kembalinya line up pertahanan terbaik, apakah Real Madrid bisa membendung ganasnya penyerangan Manchester City?